Pada episode ini, Jongwon diserang oleh komplotan mafia. Jongwon berusaha melawan komplotan tersebut dengan tangan kosong. Sayangnya, Jongwon tak bisa mengalahkan mereka, karena jumlahnya yang cukup banyak. Untungnya, Do-hee datang. Dia melawan komplotan tersebut menggunakan alat semprotan merica. Kemudian, Do-hee berlari menghampiri Jongwon agar dia bisa menggunakan kekuatannya. Jongwon segera menyembuhkan lukanya. Dan anehnya, dia justru melawan para komplotan mafia menggunakan tarian tango bersama Do-hee. Mereka berhasil mengalahkan komplotan tersebut satu persatu. Jongwon terus menatap Do-hee, sambil memeluknya. Dia menjadi salah tingkah setelah menyadari ada yang berbeda dengan perasaannya. Selain itu, pembunuh bayaran yang mengincar Do-hee juga berada di sana. Dia merekam semua kejadian yang terjadi, sebagai bukti bahwa Jongwon bukanlah manusia biasa. Kemudian, hasil rekaman video tersebut, dia kirim kepada bosnya. Namun, belum diketahui, siapa orang yang telah membayarnya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Jin Gayong merasa cemburu, karena hubungan Jongwon dan Do-hee yang semakin dekat. Dia merasa kehadiran Do-hee, membuat Jongwon semakin tidak memperdulikannya. Park Bo-gyu menjelaskan kedekatan Jongwon dan Do-hee hanya sekedar untuk mengambil kembali simbol kekuatannya. Sebab, selama menjadi demon, Jongwon tak pernah tertarik dengan manusia. Di sisi lain, Jongwon mengantar Do-hee pulang ke apartemennya. Sesampainya di sana, Jongwon pergi begitu saja. Bahkan, dia tak memperdulikan Do-hee yang terus memanggilnya. Ternyata, Jongwon dengan sengaja menghindari Do-hee. Dia berusaha menyangkal perasaannya, karena tidak ingin jatuh cinta terhadap manusia. Do-hee merasa bingung dengan sikap Jongwon yang selalu berubah-ubah. Do-hee penasaran, dan ingin memastikan kembali perasaan Jongwon terhadap dirinya. Kemudian, dia mendatangi Yayasan Sunwol untuk menemui Jongwon. Di sana, Do-hee tertarik dengan lukisan wanita berpedang. Tak berselang lama, Jin Gayong datang. Dia meminta Do-hee untuk segera keluar. Sebab, hanya pihak terkait yang bisa masuk saat malam hari. Namun, Do-hee tak peduli, dia tetap pergi ke ruangan Jongwon. Do-hee takjub melihat ruang kerja Jongwon sangat berbeda dari ruang kerja pada umumnya. Dia mengira Jongwon adalah seorang kolektor jam kuno. Selain itu, Do-hee penasaran dengan buku panduan demon yang berada di sana. Saat hendak mengambil buku tersebut, Jongwon datang. Dia meminta Do-hee untuk tidak menyentuh barang-barang miliknya. Tak lama kemudian, Jin Gayong datang. Dia dengan sengaja bersikap mesra dengan Jongwon di hadapan Do-hee. Hal itu dia lakukan agar Do-hee tidak mendekati Jongwon. Di sana, Jongwon tidak sedikit pun bersikap ramah terhadap Do-hee. Bahkan, dia mengatakan sangat terganggu dengan kedatangannya. Mendengar perkataan Jongwon, Do-hee pergi tanpa berkata apapun. Di sisi lain, Noh Suk-min meminta pada Dewan Direksi untuk berpihak padanya, agar dia bisa menjadi komisaris utama. Namun, hal itu langsung dibantah. Sebab, surat wasiat yang dibuat oleh Ju Chon-suk menyatakan bahwa Do-hee yang berhak menerima semua aset miliknya, termasuk menjadi komisaris utama. Noh Suk-min mengancam akan melaporkan para dewan direksi atas tuduhan korupsi, jika mereka tidak mendukungnya. Keesokan harinya, rapat dewan direksi dilakukan. Dari perolehan suara, semua sepakat memilih Noh Suk-min sebagai komisaris pengganti. Do-hee dan Soe-kun terkejut atas hasil putusan yang diambil begitu cepat. Sejak kejadian semalam, Do-hee tak banyak bicara dengan Jongwon. Mereka berusaha bersikap profesional. So-kun mengucapkan terima kasih kepada Jongwon, karena dia telah menyelamatkan Do-hee.
Namun, Jongwon tidak menanggapinya dengan baik. Do-hee memberitahu Sok-hun untuk tidak memperdulikan Jongwon, sebab dia sering bersikap tidak sopan kepada orang lain. Jongwon tampak cemburu melihat kedekatan Do-hee dan Sok-hun. Mereka mendatangi kantor polisi. Di sana, polisi memberitahu Do-hee bahwa mereka sudah menyebar sketsa wajah dan juga sudah mencocokkan beberapa data. Namun, penjahat yang menyerangnya belum juga ditemukan. Polisi meminta Do-hee untuk lebih berhati-hati. Setelah itu, Do-hee kembali melakukan kencan buta yang sempat gagal. Dia bertemu dengan seorang jaksa bernama Choi Woo-sun. Di sana, Jongwon kembali cemburu melihat Do-hee dekat dengan pria lain. Kemudian, Jongwon membuat lobster yang dihidangkan mencapit mulut Choi Woo-sun. Do-hee marah dengan kelakuan Jongwon yang mengganggu acara kencan butanya. Saat Choi Woo-sun kembali, Do-hee meminta agar mereka segera mencatat pernikahannya. Mendengar hal itu, Jongwon terkejut. Jongwon memastikan apakah Do-hee yakin akan menikah dengan pria tersebut. Dengan sinis Do-hee mengatakan agar Jongwon tidak perlu berlagak peduli padanya. Saat di mobil, Do-hee menghubungi Dae-jong. Dia meminta Dae-jong agar mengurus semua keperluan acara pernikahannya, termasuk gaun pernikahan. Jongwon tak terima dengan keputusan Do-hee. Dia menganggap Do-hee seperti menjual dirinya untuk mengalahkan Noh Suk-min. Do-hee meminta Jongwon untuk tidak ikut campur. Jongwon sudah tak tahan menjadi pengawal Do-hee, dia ingin segera menangkap pelakunya. Kemudian, mereka mendatangi markas komplotan rentenir. Jongwon memerintahkan ketua komplotan tersebut untuk menangkap penjahat. Namun, dia membantah perintah Jongwon. Jongwon sangat marah, hingga mengancam akan membunuhnya jika dia tidak berhasil menangkap penjahat tersebut. Do-hee bingung, masalah apa yang membuat Jongwon tiba-tiba murka. Jongwon mengungkapkan Do-hee adalah penyebab semuanya. Sebab, sejak bertemu dengannya, semua kegiatan Jongwon jadi berantakan. Jongwon ingin mengakhiri semuanya dan berhenti menjadi pengawalnya. Mendengar hal itu, Do-hee hanya terdiam dan menangis. Saat di rumah, Do-hee merasa ada seseorang yang menyelundup ke dalam rumahnya. Dia berjaga-jaga membawa senjata untuk melindungi dirinya. Dan benar saja, pelaku yang mencoba membunuh Do-hee muncul, dan berhasil membiusnya. Do-hee diikat dan digantung di balkon apartemennya. Pelaku perlahan-lahan memotong ikatan tersebut, agar Do-hee jatuh dan mati. Untungnya, Jongwon datang dan berhasil menolong Do-hee.